Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau lanjutin ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 138 season 2. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain punya banyak duit yang gak bakal hilang di colong kencit dan pastinya gak akan habis sama 7 turunan, 7 tanjakan, 7 pengkolan dan 7 gajlugan. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince lanjut ceritanya. Babang Gondrong yang sebelumnya habis ketemu tukang bakso Solo kembali nyari tukang bakso sambil ngedumel. Gimana sih tuh tukang bakso? Harusnya tadi tuh tulisan di gerobaknya ada kata Solonya. Jadi nggak buang-buang waktu gini nungguin. Di saat yang sama Babang Gondrong melihat di seberang jalan ada gerobak bakso. Babang Gondrong pun lalu putar balik mobilnya dan berhenti di dekat gerobak bakso. Babang Gondrong lalu turun dari mobil dan lihat tulisan di gerobak. Babang Gondrong jadi lega dan bingung. Lega karena di gerobak ada tulisan bakso Malang. Dan bingung karena tukang dagangnya entah kemana. Babang Gondrong pun lalu menatap sekitar sambil memanggil-manggil tukang bakso. Namun hingga sekian lama, tukang bakso tak kunjung nongol. Nah loh, jangan-jangan tukang baksonya diculik sama wewe gombel. Iya kan guys? Di tempat lainnya, Herman melongo bingung karena Marissa yang sudah kapok jadi janda dan dianggap pelakor sama Karin meminta Herman menikahinya lagi. Kira-kira si tukang kawin Herman mengabulkan permintaannya Marissa enggak ya? Terus kalau mengabulkan, kira-kira gimana dengan Karina? Apa Karina akan merestui Herman menikahi mantan istri keduanya itu atau justru malah ngamuk lagi ke Herman dan Marissa? Herman pun jadi pusing tujung keliling. Sementara di tempat lainnya, si keong racunan itu justru lagi seneng dan berbunga-bunga, karena setelah sekian ribu purnama, akhirnya ada berondong garing yang mau mencintainya. Mencintai dari Hong Kong. Asal lu tahu Anita, si Kevin itu cuma modusin lu. Dia melakukan semua itu karena dia tahu kalau lu keluarga Sudirja. Alias lahir dari keluarga orang kaya. Iya kan guys? Namun si keong racun yang emang lagi mabuk asmara malah benerin make up-nya sambil kemudian video call Kevin. Si berondong garing Kevin pun karuan jadi senang dan langsung gunain momen itu untuk kembali modusin si keong racun. Si keong racun yang belum sadar lagi dimodusin karuan jadi makin mabuk kepayang. Saking mabuk kepayangnya, si keong racun ini nggak sadar jika saat itu Om Marima muncul. Om Marima kaget dan jadi penasaran melihat Enit lagi video callan. Om Marima pun lalu mendekati Enit dan mau melihat Enit lagi video callan sama siapa. Namun saat itu hidung Om Marima tiba-tiba saja gatal guys. Om Marima pun jadi bersin. Si keong racun Enit yang lagi asik video callan tentu saja kaget dan jadi cemas. Namun si keong racun itu yang emang sudah menguasai jurus 1001 cara ngeles langsung kasih kode ke Kevin sambil kemudian sok-sokan lagi ngomongin bisnis. Kualat lu Anita, orang tua lu bohongin terus. Bilang aja terus terang kalau lu mau janjian sama si Kevin. Terus lu juga bilang aja terus terang kalau lu lagi jatuh cinta sama si berondong garing. Iya kan guys? Sementara itu di tempat lainnya Babang Gondrong yang masih berdiri di dekat gerobak bakso Malang masih terus mencari si tukang bakso. Babang Gondrong pun jadi bete dan memutuskan mau nyari tukang bakso Malang ke tempat lainnya. Namun untungnya, saat Babang Gondrong mau masuk ke dalam mobilnya, tukang bakso muncul dari gang sambil teng-teng-teng pukul mangkok yang dipegangnya sama sendok yang dipegangnya juga. Babang Gondrong pun jadi sumringah dan langsung pesen 2 bungkus bakso sambil nyerocos tanya ini itu sama si tukang bakso. Bakso Malang asli dak. Terus tangan si tukang bakso bersih dak. Si tukang bakso karuan jadi sewot dan langsung menjawab ucapan Babang Gondrong sambil kemudian semprot tangannya pakai hand sanitizer biar Babang Gondrong percaya tangannya udah bersih. Tukang bakso pun lalu mau meracik bakso.
Namun Babang Gondrong menahannya sambil tanya mangkoknya bersih dak. Saya gak mau ada bakteri nempel di mangkok. Tukang bakso karuan jadi makin sewot dan puncaknya suruh Babang Gondrong mencuci lagi mangkok baksonya. Babang Gondrong yang disuruh cuci mangkok bakso karuan jadi ikutan sewot dan bilang, kok malah jadi nyuruh saya. Tukang bakso kali ini tidak menghiraukan ucapan Babang Gondrong dan kembali meracik baksonya sambil kemudian mau kasih mecin ke dalam mangkok. Babang Gondrong tentu saja kaget dan langsung mencegah sambil bilang, jangan pakai mecin. Saya gak mau anak saya nanti bego. Tukang bakso yang sedari tadi emang udah sewot lalu jawab, bego itu kalau gak belajar, Pak. Babang Gondrong yang gak mau kalah ngomong lalu jawab, bego juga bisa dari makanannya. Kenapa jadi kamu ngatur saya? Saya kan yang beli, terserah saya dong mintanya seperti apa garamnya juga jangan kebanyakan, nanti istri saya hipertensi. Tukang bakso pun karuan jadi jengkel karena seumur hidupnya jualan bakso Malang, baru kali ini nemuin pembeli yang bawelnya melebihi emak-emak yang lagi datang bulang. Di tempat lainnya, Karina yang masih bete sama Herman lagi nonton TV. Tak lama Herman yang baru ketemuan sama Mary senonghol. Herman yang perutnya masih keroncongan lalu sok baik-baikin Karina. Biar Karina mau bikinin makanan buatnya. Namun Karina malah matiin TV dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Herman pun jadi melongo dan kemudian berusaha mencari perhatian Karina. Namun Karina malah pura-pura tidur. Herman pun jadi menghela nafas dan akhirnya kepikiran untuk menerima permintaan Maurice alias kembali menikahi Maurice. Enak aja lu ngemeng. Emang lu pikir si Maurice bakal ngerestuin lu nikahin si Maurice lagi? Sementara itu Babang Gondrong yang sudah selesai beli bakso lalu ke ruang makan dan mau kasih kejutan ke Kinanti. Namun Kinanti ternyata sudah nggak ada di ruang makan. Di sana cuma ada Eyang Martu yang lagi makan buah. Babang Gondrong pun lalu tanya Eyang Martu, Kinanti kemana? Eyang Martu yang dasarnya emang jutek menjawab ketus sambil kemudian omelin Babang Gondrong. Ke kamar lah. Kamu kan nggak jadi ngajak Kinan makan malam, makanya dia mau tidur aja. Kenapa sih? Kamu gak jadi ajak dinner. Babang Gondrong pun lalu cari-cari alasan. Namun Eyang Marta malah jadi kesal dan akhirnya bilang, dasar suami overprotective. Babang Gondrong pun lalu bilang, harus, Eyang. Ini anak pertama Abdi. Iya sih Babang. Tapi nggak perlu sampai overprotective juga kali. Iya kan guys? Namun Babang Gondrong nggak peduli, malah ambil mangkok dan beranjak ke kamarnya. Kinanti ternyata sudah tidur. Babang Gondrong pun bangunin Kinanti sambil kemudian menyuruh Kinanti memakan bakso Malang yang dibawanya. Biar anaknya nanti nggak ileran. Kinanti karuan jadi cengok dan bilang, tapi saya kenyang mas. Tadi udah makan. Namun Babang Gondrong yang emang tidak ingin anaknya nanti sampai ileran malah mau suapin bakso ke mulut Kinanti sambil bersikeras menyuruh Kinanti mencicipi bakso yang dibawanya. Kinanti pun jadi bingung dan akhirnya terpaksa memakan bakso yang disuapin suaminya yang bawel itu. Babang Gondrong pun jadi senang. Nah, gitu dong. Enak kan? Hasil kerja keras saya nih muter nyari tukang bakso. Saya memang calon papa yang teladan. Iya. Babang Gondrong emang calon papa teladan. Iya guys. Besoknya, Anna dan Reno yang sudah selesai berbulan madu mengemasi pakaiannya. Mereka lalu check out dari hotel. Reno pun lalu telepon Kevin, kasih tahu Kevin jika dia sudah OTW pulang dan nanti sore mengejak Kevin ketemuan. Di tempat lainnya, Eyang Marta bikin bubur kacang hijau sambil bergumam. Kinan harus makan sehat, biar bayi di perutnya juga sehat. Mulai sekarang, aku mau perhatiin asupan makan Kinanti, gak boleh sembarangan. Tak lama Jumi datang. Ngercokin. Eyang Marta karuan jadi kesal dan langsung menyuruh Jumi mengerjakan pekerjaan lainnya. Sementara itu Babang Gondrong dan Kinanti yang mau pergi ke kantor keluar dari kamar.
Babang Gondrong yang emang mencemaskan Kinanti pegangin Kinanti sambil bilang, hati-hati jalannya, lihat kanan kiri dulu. Kinanti tentu saja kaget dan langsung jawab, Mas, saya kan cuma mau keluar kamar. Bukan mau nyeberang jalan. Babang Gondrong malah bilang, ya sama aja. Mau dimanapun harus hati-hati. Ingat, kamu bukan lagi sendiri. Di perut kamu ada anak saya. Jadi jangan sembrono. Kinanti yang tidak ingin berdebat akhirnya jawab, iya, iya. Di saat yang sama Jumi lewat lihatin HP-nya dengan wajah serius. Ya ampun. Innalillahi. Babang Gondrong dan Kinanti pun tercekat dan langsung melihat Jumi. Ada apa? Dik? Jumi pun berhenti sambil kemudian bilang, Non Kinan, tuan muda. Ini Jumi lagi baka grup chat art itu loh. Mbok Sam, art paling senior di Wijaya Residence, baru aja meninggal di kampungnya. Kinanti pun jadi prihatin. Sementara Jumi melanjutkan ucapannya. Kasihan banget deh Non. Namanya umur emang nggak ada yang tahu ya. Padahal dia dulunya art paling baik, paling sabar, umurnya cuma segitu. Babang Gondrong jadi risih mendengar cerita Jumi. Saat itu juga Babang Gondrong menarik tangan Jumi agar menjauh dari Kinanti sambil bilang, Jum, kamu tuh bisa nggak sih kalau ada apa-apa nggak usah kasih tahu istri saya terus. Apalagi soal kayak begini. Istri saya kan lagi hamil. Jumi dan Kinan jadi bingung. Emangnya apa hubungannya tuan? Babang Gondrong pun lalu jawab, nih saya kasih tahu ya. Menurut artikel yang semalam saya baca, ibu hamil itu nggak boleh sedih, nggak boleh stres karena akan berpengaruh ke perkembangan janinnya. Jadi mulai sekarang kalau ada berita orang meninggal, sakit, bencana alam, kecelakaan, atau putus cinta sekalipun, jangan kasih tahu istri saya. Paham? Jumi pun jadi melongo. Sementara itu Babang Gondrong lalu kembali menuntun Kinanti. Sesampainya di luar, Babang Gondrong lalu bilang ke Kinanti, mulai hari ini kamu di rumah aja ya, nggak usah ke kantor kalau nggak penting-penting banget dan untuk sementara urusan kerjaan biar dihandle sama bawahan kamu. Pokoknya diem di rumah aja, nggak usah kerja. Ngerti? Kinanti yang emang tidak ingin membantah ucapan suaminya yang super bawel itu lalu jawab, iya mas, saya ngerti kok. Saya juga udah kepikiran mau cuti, biar bisa fokus sama kehamilan ini. Babang Gondrong pun jadi senang. Nah bagus itu. Ya udah saya berangkat ya. Kinanti mengangguk ya hati-hati ya mas. Kinanti lalu mencium tangan Babang Gondrong. Babang Gondrong pun lalu mau masuk ke mobilnya. Namun sopirnya ternyata nggak ada. Babang Gondrong kaget dan jadi heran. Kinanti pun jadi ikut heran karena biasanya pagi-pagi udah standby. Babang Gondrong pun lalu keluarin HP-nya dan langsung telepon. Supirnya kamu di mana? Saya mau berangkat kerja kok nggak ada kamu mau saya pecat. Kinanti pun yang mendengar ucapan Babang Gondrong jadi tepuk jidat. Sementara itu Babang Gondrong lalu jawab ucapan sopirnya di telepon. Oh sakit. Bilang dong. Ya udah. Babang Gondrong lalu bilang ke Kinanti, sopirnya ternyata lagi diare. Kinanti yang dasarnya baik hati jadi cemas. Ya ampun. Dirawat nggak? Babang Gondrong jawab. Nggak tahu, paling cuma masuk angin. Ya udah saya mau berangkat dulu. Kamu hati-hati di rumah nggak usah kerjain apa-apa. Nggak usah naik turun tangga. Kinanti pun jadi kesel dan langsung mencubit hidung Babang Gondrong sambil bilang. Iya cerewet banget sih. Babang Gondrong malah cemberut dan bilang. Orang dibilangin malah ngatain cerewet. Kinanti pun jawab. Ya udah. Berangkat sana. Babang Gondrong mengangguk, masuk ke dalam mobil dan kemudian melajukan mobilnya sambil melambaikan tangannya. Kinanti pun lalu balas melambaikan tangannya. Di dalam rumah, si keong racunan itu jalan ke ruang tengah sambil teriak memanggil Jumi. Tak lama Jumi pun nongol sambil bertanya heran. Apaan sih ibu? Pagi-pagi udah teriak-teriak. Jumi dengar kok. Si keong racun lalu jawab.
beresin kamar Reno. Hari ini dia sama istrinya mau pulang. Jumi kaget dan balik tanya. Lah, kok Jumi? Ani tukaruan jadi sewot. Ya terus siapa lagi? Kan pembantunya kamu. Cepet kerjain, kalau enggak gaji kamu saya potong. Anita pun lalu pergi dengan wajah ketus. Jumi pun jadi mikir. Lah, yang gajah Jumi kan tuan muda. Ngapa dia yang motong? Itu lu tahu Jum. Jadi nggak usah lu kerjain perintah si Keong racun itu. Biar nanti si Reno sama si Ena yang beresin kamarnya. Sementara itu Babang Gondrong yang sudah sampai di jalan raya terus melajukan mobilnya dengan wajah yang cerita banget. Tiba-tiba HP-nya bunyi, ada panggilan dari kliennya yang mengabarkan jika meetingnya dipindah ke Cibubur. Babang Gondrong pun lalu putar arah laju mobilnya sambil kirim voice note ke Kinanti. Kinanti yang kini sudah berada di dalam kamar jadi tersenyum mendengar voice note dan Babang Gondrong yang bilang. Pagi ini saya ada meeting project besar. Tolong doain ya semoga semuanya lancar, kasih tahu juga sama calon anak kita, suruh doain papanya. Kinanti jadi tersenyum dan bergumam. Dasar Mas Abhi masa bayi masih di dalam perut udah disuruh bantuin doa. Kinanti pun lalu balas kirim voice note. Iya. Mas, saya doain semoga semua urusan Mas Abhi lancar, makin sukses dan bisa kembali pulang dengan selamat. Setelah itu Kinanti lalu deketin HP ke perutnya dan kemudian ngomong dengan nada suara anak bayi. Sampai ketemu ya Papa. Babang Gondrong pun jadi senyum-senyum mendengar balasan voice note dari Kinanti. Sementara itu Kinanti lalu bangkit. Namun saat itu tiba-tiba perutnya terasa nyelekit. Guys, Kinanti pun jadi heran dan jadi ngerasa nggak enak hati, alias ngerasain firasat buruk. Waduh, ada apa ya? Mudah-mudahan aja nggak terjadi apa-apa sama Kinanti dan Babang Gondrong ya guys. Sementara itu Babang Gondrong masih terus melajukan mobilnya sambil terus senyum-senyum mengingat saat pertama kali kasih tahu kalau dia akan jadi ayah. Babang Gondrong pun jadi mengulum senyum dan bertanya dalam hati. Gimana ya rasanya saat nanti bayinya udah lahir? Babang Gondrong sambil terus nyetir lalu ambil HP dan kemudian melihat foto flashback dan hasil lab juga, tanda positif. Di saat yang sama dari arah yang berlawanan, muncul sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Babang Gondrong yang belum nge sama mobil yang ada di arah berlawanan masih terus senyum bahagia dan bergumam. Aku masih nggak nyangka. Sebentar lagi keluarga kita bakal makin sempurna. Di saat yang sama di depan ternyata ada lubang besar. Babang Gondrong tidak melihatnya. Akibatnya mobil Babang Gondrong jadi oleng. Babang Gondrong pun kaget dan mau mengendalikan laju mobilnya. Namun di saat yang sama mobil yang melaju di arah yang berlawanan sudah berada di depan mobilnya. Babang Gondrong pun jadi shock. Begitu juga pengendara mobil itu. Dan maaf ya guys, dengan sangat terpaksa Mince akhiri dulu ringkasan cerita sampai di sini. Biar kalian makin penasaran dan pastinya mantengin terus tayangan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Kira-kira apa yang akan terjadi sama Babang Gondrong? Seandainya Babang Gondrong benar-benar mengalami kecelakaan hebat, apa yang akan terjadi sama Babang Gondrong? Mince. Tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin, jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain, punya banyak duit yang gak bakal hilang di colong kencit dan pastinya gak akan habis sama 7 turunan, 7 tanjakan, 7 pengkolan, 7 gajlugan dan pastinya gak akan ketinggalan update cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Bye.